Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton tayang ini, please banget bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya. Serta jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silakan di-share ya. Jadi kali ini aku akan membahas tentang perempuan yang sangat pemberani di seluruh dunia. Bahkan saya menjulukinya atau satu-satunya perempuan yang memiliki keberanian yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki perempuan manapun. Jadi kejadian tersebut terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perang Uhud. Nah, jadi kita akan membahas dulu kenapa sih perang Uhud tersebut terjadi. Perang Uhud merupakan perang sebagai balas dendam yang dilancarkan oleh kaum musyrikin terhadap kaum muslimin atau orang-orang Islam, karena mereka tidak terima akan kekalahan mereka pada saat perang Badar. Pasukan muslimin yang berjumlah 700 orang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan pasukan musyrikin yang berjumlah 3.000 orang di bawah pimpinan oleh Abu Sufyan. Namun dahsyatnya perang Uhud tak secuil pun membuat orang-orang Islam takut. Mereka bahkan tak gentar untuk membela agama Islam. Sudah sewajarnya para lelaki pada saat itu yang membela agama Islam atau yang menjadi subjek peperangan memang sudah terkenal akan rasa pemberaninya. Dan pada saat itu perempuan hanya ditugaskan untuk mengurusi keperluan-keperluan logistik dan keperluan-keperluan seperti untuk mengobati para laki-laki yang terluka karena perang. Nah, disinilah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Di setengah sengitnya perang Uhud tersebut, tak hanya mujahid saja yang gigih berjuang melawan musuh-musuh Islam, tetapi juga ada seorang mujahidah atau seorang perempuan yang gigih berani melawan kaum-kaum musyrik, orang-orang musyrik. Dia adalah salah satu dari 2 orang perempuan yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baiat Aqobah. Awalnya sama seperti perempuan-perempuan lain, ia mengemban tugas untuk mengurusi keperluan-keperluan rumah atau keperluan-keperluan logistik yang sangat ringan, yang biasanya memang ditugaskan kepada perempuan-perempuan pada umumnya. Dan pada saat peperangan juga, dia juga mengurusi memberi minum orang-orang yang kehausan pada saat perang atau membawakan air untuk orang-orang yang kehausan pada saat perang ataupun terluka. Siapakah dia? Dia adalah Nusaibah bin Ka'ab al-Ansariyah atau yang lebih dikenal dengan Ummu Umaroh. Dalam perang Uhud, Nusaibah membawa tempat air bersama suaminya dan kedua anaknya di medan perang. Pada saat itu dia bergetar hatinya melihat kaum muslimin sudah mulai kelelahan dan sudah mulai kocar-kacir lari ke sana kemari karena jumlah pasukan semakin sedikit akibat peperangan dengan kaum musyrikin tersebut. Disinilah hati Ummu Umaroh tersebut terketuk. Dia ingin ikut dalam peperangan, padahal dia seorang perempuan. Pada saat itu dia menyaksikan ada musuh Islam menyerang tentara Muslim. Sementara pada saat itu Rasulullah SAW berdiri tanpa menggunakan perisai. Seorang tentara Muslim berlari mundur sambil membawa perisainya. Lalu Rasulullah SAW berseru kepadanya, "Berikanlah perisaimu itu kepada orang yang berperang," kata Rasulullah. Sontak tentara yang diteriaki oleh Rasulullah tadi melemparkan pedangnya. Namun kebetulan pada saat itu yang menerima lemparan pedang tersebut ialah Ummu Umaroh atau Nusaibah. Pada saat itulah dia dijuluki Sohibiyah pertama yang memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Dan dia sendiri menceritakan peristiwa perang Uhud tersebut. Kata Nusaibah, "Aku pergi ke Uhud dan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang. Saat itu aku memegang tempat air dan aku melihat sendiri
Dan aku sampai kepada Rasulullah di tengah-tengah sahabat. Ketika pasukan muslim kocar-kacir, aku maju pada saat itu ke medan perang untuk melindungi Rasulullah dengan pedang dan juga panah yang aku lancarkan kepada tentara musuh, hingga akhirnya aku pun terluka. Sebagian riwayat mengatakan Nusaibah terluka pada punggungnya. Dan ada juga yang mengatakan dia terluka di 12 luka di tubuhnya, di bagian-bagian tertentu. Ketika ia ditanya perihal 12 luka di tubuhnya, ia menjawab, ketika Ibnu Qumaimah datang untuk menyerang Rasulullah SAW, para sahabat telah pergi meninggalkan beliau. Lalu Ibnu Qumaimah berkata, "Mana Muhammad? Aku tak akan selamat selama dia masih hidup. Beritahu aku, di mana dia?" kata Ibnu Qumaimah. Segera aku, Mus'ab bin Umair dengan beberapa sahabat lainnya menyerang dia, dan ia pun menyerangku dan memukulku dengan pedang sehingga aku terluka dan bercucuran keluar darah. Rasulullah SAW tahu persis bagaimana keberanian Ummu Umarah ini. Semangat tak pernah padam dan tak pernah sama sekali takut kepada kaum musyrikin. Nah, dari cerita Nusaibah atau Ummu Umarah ini kita bisa belajar bagaimana seorang perempuan seharusnya dan selayaknya melawan kezaliman. Walaupun hal tersebut misalkan bukan ranahnya kita, misalkan kita tidak bisa atau tidak mampu melawan kezaliman tersebut dengan menggunakan tindakan kita bisa menggunakannya dengan cara-cara yang lain. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk melawan kezaliman. Yang pertama, kita bisa menggunakannya dengan action atau tindakan. Cara inilah yang merupakan cara yang paling utama karena hanya orang-orang tertentu yang berani melakukannya, seperti Nusaibah atau Ummu Umarah tadi. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan ucapan atau mulut kita dengan nasihat dan lain sebagainya. Dan cara yang ketiga merupakan cara yang selemah-lemahnya cara, yaitu dengan penolakan terhadap hati kita. Misalkan kita melihat seseorang yang sedang berjudi, tetapi kita tidak mampu untuk menasehatinya karena misalkan orang tersebut lebih galak atau pemarah. Kita tidak mampu nih menasehatinya atau memberikan tindakan terhadap dia. Kita bisa menggunakan penolakan. Artinya hati kita menolak apa yang dia lakukan tersebut ialah perilaku yang salah. Kezaliman itu sendiri menurut bahasa atau istilah yaitu sesuatu yang bukan pada tempatnya. Artinya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat ataupun dalam agama Islam. Sebagai seorang perempuan juga kita bisa bercermin dari Ummu Umarah tadi bahwasanya kita harus membantu sekuat tenaga kita untuk membela agama Islam. Banyak yang bilang, kenapa kok bela agama? Emang agama perlu dibela? Agama memang tidak perlu dibela, tetapi perilaku dan pembelaan kita atau tindakan kita itulah yang menjadi catatan amal kebaikan kita atau menjadi hisab atau hitungan pada hari akhirat nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.